Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rofitasari, NPM 2200103212 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan. Nah, pada materi kepemimpinan ini ada beberapa subbab materi, dan di sini saya akan menjelaskan 3 subbab materi. Yang pertama mengenai pengertian kepemimpinan, yang kedua mengenai pendekatan kepemimpinan, dan yang ketiga itu mengenai atribut kepemimpinan. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Jadi menurut para ahli, yaitu menurut Duff pada tahun 1988, sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut atau bawahan yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya. Sedangkan menurut Stoner pada tahun 1996, kepemimpinan itu sebagai proses mengarahkan, mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas kelompok. Dan menurut Yuki pada tahun 1994, kepemimpinan itu menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang sengaja dijalankan seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan itu pada intinya merupakan upaya memengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu pendekatan kepemimpinan. Jadi pendekatan kepemimpinan itu ada 6. Yang pertama ada pendekatan trait atau sifat. Yang kedua itu pendekatan keperilakuan atau behavior approach. Yang ketiga itu pendekatan situasional, dan keempat itu pendekatan transaksional. Kelima itu pendekatan transformasional, dan yang keenam itu pendekatan kepemimpinan karisma. Jadi pendekatan trait atau sifat itu menurut teori sifat hanya pribadilah yang memiliki sifat-sifat tertentu yang bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, teori ini tuh menegaskan bahwa beberapa pribadi itu memang dilahirkan memiliki sifat-sifat tertentu yang secara alamiah itu menjadikan mereka itu seorang pemimpin. Jadi dari pendekatan sifat atau trait ini itu memiliki 7 karakter yang cenderung itu membedakan pemimpin dan yang bukan pemimpin. Yang pertama itu memiliki sifat ambisi dan semangat. Yang kedua itu memiliki hasrat untuk memimpin. Yang ketiga itu memiliki kejujuran. Yang keempat memiliki integritas. Yang kelima itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang keenam itu memiliki kecerdasan, dan yang ketujuh itu memiliki pengetahuan yang relevan dengan pekerjaannya. Yang kedua yaitu pendekatan kepribadian. Nah, pendekatan keperilakuan atau kepribadian ini memandang kepemimpinan dapat dipelajari dari pola tingkah laku dan bukan sifat-sifatnya. Jadi pendekatan ini itu menitik beratkan pandangannya pada 2 aspek perilaku kepemimpinan, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan. Yang ketiga yaitu pendekatan situasional. Jadi pendekatan situasional itu disebut juga dengan pendekatan kontingensi yang didasarkan pada pendekatan bahwa kepemimpinan yang efektif itu tergantung sejumlah faktor. Jadi ada kepemimpinan yang efektif untuk semua situasi atau keadaan. Menurut teori Fidler terdapat 3 kriteria situasi, yaitu hubungan antara pemimpin. Model kepemimpinan situasional Hersey, Blanchard, Hersey, dan Blanchard dalam POHA 2003 mengidentifikasikan 4 perilaku kepemimpinan. Yang pertama itu jika para pengikut tidak mampu dan tidak melakukan tugas pemimpin, perlu memberikan arahan yang khusus dan jelas. Yang kedua, jika para pengikut tidak mampu dan ingin, pemimpin perlu memaparkan orientasi yang tinggi untuk mengkompensasi kekurangan kemampuan para pengikut dan orientasi hubungan yang tinggi untuk membuat para pengikut itu menyesuaikan diri dengan keinginan pemimpin. Yang ketiga yaitu jika pengikut mampu dan tidak ingin, maka pimpinan
dan ini, para pemimpin itu tidak perlu berbuat banyak. Yang B yaitu model kepemimpinan situasional Fred Bittler dalam Robbins 2001 mengemukakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada penyesuaian yang tepat antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan bawahan dan tingkat mana situasi tertentu itu memberikan kendali dan pengaruh pemimpin itu. Ada 3 dimensi kontingensi atau situasi utama yang menentukan efektivitas kepemimpinan. Di antaranya yaitu yang pertama hubungan pemimpin dengan anggota. Jadi tingkat keyakinan, kepercayaan dan penghormatan bawahan terhadap pemimpin mereka. Yang kedua yaitu struktur tugas. Tingkat pemroseduran penugasan pekerjaan itu terstruktur atau tidak struktur, dan kekuasaan jabatan. Jadi tingkat pengaruh yang dimiliki pemimpin terhadap variabel kekuasaan seperti mempekerjakan atau memecat, mendisiplinkan, dan mempromosikan serta menaikkan gaji. Yang keempat itu ada pendekatan transaksional. Jadi gaya kepemimpinan ini didasarkan pada asumsi bahwa kepemimpinan itu merupakan kontrak sosial antara pemimpin dan pengikut. Jadi kedua pihak itu saling bebas atau independen dan memiliki tujuan, kebutuhan serta kepentingan sendiri. Jadi pola hubung yang dikembangkan kepemimpinan transaksional ini adalah berdasarkan suatu sistem timbal balik atau transaksi yang sangat menguntungkan, atau mutual system of reinforcement, yaitu pemimpin memahami kebutuhan dasar para pengikutnya dan pemimpin itu mampu menumpukan penyelesaian atas cara kerja dari pengikutnya atau bawahannya. Yang kelima yaitu pendekatan transformasional. Jadi pemimpin dengan kepemimpinan transformasional ini adalah kepemimpinan yang memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan serta mampu mentransformasi perubahan tersebut ke dalam organisasi. Jadi mempelopori perubahan dan memberikan motivasi dan inspirasi kepada individu-individu karyawan untuk relatif dan inovatif serta membangun kinerja manajemen dan berani dan bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan organisasi. Jadi pemimpin transformasional itu biasanya bersikap proaktif dalam berbagai hal. Jadi mereka itu bukan hanya ingin memaksimalkan kinerja, tapi juga mengembangkan potensi anggotanya. Yang keenam yaitu pendekatan kepemimpinan karismatik. Jadi menurut Max Weber dalam JF 2001 memberikan peringatan bahwa pada pendekatan kepemimpinan karismatik itu menurutnya kepemimpinan karismatik itu memiliki kapasitas untuk mengubah sistem sosial yang ada berdasarkan persepsi pengikut yang percaya bahwa pemimpin yang ditakdirkan memiliki kemampuan yang istimewa. Yang ketiga yaitu atribut kepemimpinan. Jadi atribut kepemimpinan itu meliputi fatalitas fisik dan juga stamina. Jadi seorang pemimpin harus memiliki fatalitas fisik dan juga stamina untuk memimpin suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu memiliki intelijensi atau kepandaian ya. Yang ketiga memiliki kemauan menerima tanggung jawab. Jadi kebanyakan seorang itu menerima jabatan menjadi seorang pemimpin tapi tidak menerima tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Yang keempat itu memiliki kompetensi penugasan. Yang kelima memiliki dapat memahami kebutuhan orang lain. Jadi tidak mementingkan diri sendiri ya. Jadi sebagai seorang pemimpin itu harus bisa memahami apa sih kebutuhan dari anggota-anggotanya itu. Terus yang keenam terampil berurusan dengan orang lain. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu berurusan dengan orang lain. Jadi memiliki kemampuan dalam public speaking juga, memiliki kemauan ingin berhasil dan memiliki kemampuan memotivasi. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi anggotanya untuk bergerak lebih maju lagi
dan memiliki keberanian, keteguhan, dan juga ketahanan pribadi dan kemampuan menangkan kepercayaan. Jadi pemimpin itu harus bisa memenangkan kepercayaan dari anggotanya dan juga orang lain. Kemampuan untuk memanajemi dan memutuskan dan juga menetapkan prioritas dan kemampuan untuk baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah pengetikan. Uh, Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.